Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, selamat pagi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pada pertemuan kali ini, marilah kita selalu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa mulai selesai. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang yaitu pilihan karir setelah lulus SMP dan MTS. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita sampaikan, yang akan Bapak jelaskan, yaitu prospek karir, peminatan atau jurusan di SMA. Nah, namun di dalam kesempatan kali ini, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh tentang prospek karir, peminatan, dan jurusan di SMA maupun di MA, nah alangkah baiknya setiap kali pertemuan Bapak untuk selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan. Karena kita semua tahu bahwa selama ini masih dalam suasana pandemik COVID-19. Tentunya kita harus selalu ingat pesan ibu supaya kita terhindar dari penularan COVID-19. Yaitu yang pertama adalah mencuci tangan dengan bersih, memakai masker. Yang ketiga yaitu menjaga atau menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Nah, ketika kita melaksanakan dengan disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan, maka insya Allah kita akan terhindar dari penularan pandemik COVID-19. Nah, itulah, jadi tidak merasa bosan setiap kali pertemuan Bapak untuk selalu mengingatkan. Nah, sekalian, baiklah kita mulai pertemuan pada kali ini, yaitu tentang prospek karir, peminatan atau jurusan di SMA dan Madrasah Aliyah. Nah, adapun tujuan layanan bimbingan pada pertemuan kali ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu memahami tujuan pelayanan peminatan di SMA atau di MA. Yang kedua yaitu memahami kelompok peminatan atau jurusan yang ada di SMA. Nah, karena kalian sekarang sudah kelas 9, sebentar lagi akan meninggalkan sekolah ini, maka harus dari sekarang sudah menjadi program atau sudah menjadi tujuan kalian mau melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, baik itu di SMA maupun ke Madrasah Aliyah. Anak-anak sekalian, kita lihat satu persatu tentang yaitu kelompok peminatan matematika dan ilmu alam. Nah, kelompok peminatan matematika dan sains yaitu meliputi mata pelajaran matematika, fisika, dan biologi. Nah, jadi ada tiga, yaitu yang meliputi matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, ketika kalian nanti masuk atau melanjutkan sekolah yang lebih tinggi atau studi yang lebih tinggi, maka harus kalian pahami ketika kalian mengambil atau mengambil jurusan kelompok peminatan sains, peminatan matematika dan sains, yaitu harus kalian pahami yaitu ada matematika, ada fisika, ada kimia, dan ada
ada biologi. Setelah kalian paham tentang apa yang kalian ambil nanti ketika kalian melanjutkan ke jenjang ilmu tinggi, karena ini adalah akan selalu berkaitan ketika kalian melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan, baik kemampuan secara akademis maupun kemampuan secara finansial. Nah, ketika kedua-duanya itu sudah kalian sesuaikan, maka ketika kalian melanjutkan, maka tidak akan mengalami kendala yang sangat berarti. Nah, sekalian, itulah paling tidak gambaran ketika kalian masuk ke peminatan matematika dan ilmu alam. Nah, sekarang kita lihat prospek karir studi lanjut. Nah, pada dasarnya untuk kelompok peminatan matematika dan sains, yaitu memiliki peluang memilih program studi apa saja yang nantinya ketika kalian sudah melanjutkan ke perguruan tinggi. Akan tetapi lebih baik sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, serta pilihan program studi. Dengan kelompok peminatan yang dipilih, tentunya tadi yang Bapak sampaikan disesuaikan dengan kemampuan. Nah, berikut beberapa program studi yang dapat dipilih di perguruan tinggi di antaranya. Nah, ini kaitannya dengan ketika kalian mengambil di peminatan SMA atau madrasah. Nah, berikut beberapa program studi yang dapat dipilih yaitu di perguruan tinggi. Di antaranya yang pertama adalah yaitu bidang ilmu sains. Nah, bidang ilmu sains ini meliputi matematika, yaitu fisika, kimia, biologi, statistik, ilmu komputer, geofisika, astronomi, dan farmasi. Nah, ini yang dapat kalian nanti dipilih ketika kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, yaitu bidang ilmu teknik. Nah, bidang ilmu teknik ini meliputi yaitu teknik kimia, teknik fisika, teknik geofisika, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro, yaitu teknik informatika, teknik industri, dan lain sebagainya. Nah, itulah gambaran yang masuk dalam ilmu teknik. Yang ketiga, yaitu bidang ilmu kesehatan dan kedokteran. Nah, di dalam bidang ilmu kesehatan dan kedokteran, yaitu pendidikan dokter. Pendidikan dokter ini yaitu meliputi yaitu kedokteran gigi, kedokteran hewan, ilmu keperawatan, gizi dan kesehatan, yaitu kesehatan masyarakat dan kebidanan. Nah, jadi beberapa bidang ilmu kesehatan dan kedokteran. Nah, yang keempat yaitu ilmu pertanian dan kehutanan. Ilmu atau bidang ilmu pertanian dan kehutanan yaitu dan perkebunan yaitu meliputi adalah ilmu tanah, ilmu pertanian atau yang disebut dengan agronomi, sosial ekonomi atau sosial ekonomi pertanian atau yang disebut dengan agrobisnis, ilmu hama dan penyakit tumbuhan, perikanan, peternakan, kehutanan, teknologi hasil pertanian, dan teknologi industri pertanian. Nah, yang kelima yaitu bidang ilmu pendidikan. Nah, bidang ilmu pendidikan di sini adalah meliputi beberapa bidang pendidikan, yaitu bidang pendidikan fisika, pendidikan matematika, pendidikan kimia, pendidikan biologi,
pendidikan teknologi, pendidikan elektronika, pendidikan teknik sipil, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa bidang ilmu yang masuk dalam yaitu peminatan matematika dan sains yang meliputi pelajaran matematika, fisika, dan biologi. Nah, setelah kalian mengetahui tentang apa-apa nanti yang akan kalian tuju, maka kita yaitu tentang prospek karir atau profesi, gambaran pekerjaan yang akan kalian harapkan atau yang akan kalian gambarkan. Yang pertama yaitu prospek karir atau profesinya yang akan menjadi, yang pertama adalah ilmuwan atau peneliti. Yang kedua bisa jadi guru, dosen, atau akademisi. Yang ketiga astronomi. Yang keempat insinyur. Yang kelima arsitek. Yang keenam yaitu ahli komputer. Yang ketujuh dokter. Yang kedelapan ahli gizi. Yang kesembilan apoteker. Yang 10 yaitu polisi atau TNI. Dan yang terakhir sebagai tenaga ahli. Nah, itulah gambaran prospek karir masa depan atau prospek karir atau profesi masa depan ketika kalian mengambil peminatan kelompok matematika dan sains. Jadi mulai dari sekarang kalian harus sudah mempunyai gambaran ketika kalian mengambil jurusan ini atau peminatan ini, maka prospek karir atau pekerjaan yang akan datang atau yang akan kalian pilih itulah beberapa contohnya. Nah, sekarang kita lihat yaitu kelompok peminatan sosial. Kelompok peminatan ilmu sosial. Kelompok peminatan sosial meliputi mata pelajaran. Yang pertama adalah sejarah, sosiologi, dan antropologi, geografi. Nah, itu yang masuk dalam peminatan ilmu sosial. Nah, kelompok peminatan sosial yang meliputi yaitu sejarah, sosiologi, dan antropologi, geografi, dan ekonomi. Nah, ini adalah merupakan kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari tentang kehidupan sosial serta penguasaan keterampilan dalam bidang ilmu sosial. Penilaian akademik lebih fokus pada keterampilan sosial seperti halnya yaitu memahami sejarah, membuat peta, interaksi sosial, dan adaptif terhadap lingkungan sosial. Nah, itulah gambaran ketika kalian nanti masuk dalam kelompok peminatan ilmu sosial ketika kalian melanjutkan studi. Nah, dan sekalian mari kita lihat yaitu prospek karir studi lanjut. Nah, prospek karir atau prospek pekerjaan ketika kalian mengambil peminatan ilmu sosial, yang pertama adalah bidang ilmu ekonomi. Bidang ilmu ekonomi di sini adalah yang meliputi ekonomi akuntansi, ekonomi manajemen, ekonomi studi pembangunan, ekonomi Islam atau yang disebut dengan muamalat. Yang kedua yaitu bidang ilmu sosial politik atau yang disebut dengan sospol. Nah, yang meliputi yaitu ilmu pemerintahan, ilmu hubungan internasional, ilmu komunikasi, sosiologi, administrasi negara, dan kriminologi.
Yang ketiga yaitu bidang ilmu hukum. Nah, di dalam bidang ilmu hukum ini meliputi beberapa bidang. Yang pertama yaitu hukum pidana. Yang kedua adalah hukum perdata. Yang keempat yaitu bidang ilmu psikologi. Yang kelima ilmu filsafat. Yang keenam bidang ilmu pariwisata dan perhotelan. Yang ketujuh yaitu bidang ilmu pendidikan. Nah, bidang ilmu pendidikan di sini yaitu meliputi pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan luar biasa, pendidikan luar sekolah, pendidikan sejarah, pendidikan PPKN, pendidikan ekonomi, pendidikan geografi, pendidikan sosiologi dan antropologi, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa asing, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang masuk dalam ilmu pendidikan. Nah, sekarang yang kedelapan adalah bidang ilmu seni dan desain yang meliputi. Nah, kalau ketika kalian mempunyai keterampilan atau mempunyai minat dalam bidang ilmu seni dan desain, yaitu yang meliputi seni rupa, desain komunikasi visual, desain interior, seni tari, seni musik, pedalangan, karawitan, teater, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa gambaran tentang yaitu bidang-bidang ilmu yang berkaitan dengan ilmu sosial ketika kalian melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, oleh sebab itu, karena kalian sekarang sudah kelas 9, maka mulai dari sekarang harus sudah memahami hal-hal yang berkaitan dengan baik kemampuan secara akademis maupun kemampuan secara finansial. Nah, sekarang kita lihat prospek karir atau profesi ketika kalian yaitu masuk dalam kelompok ilmu sosial. Nah, mari kita lihat satu persatu apa prospek karir atau profesi di masa yang akan datang. Itu berikut beberapa karir yang dapat diraih, diantaranya adalah yang pertama yaitu sebagai ilmuwan atau peneliti bidang ekonomi. Yang kedua yaitu akuntansi publik. Yang ketiga yaitu praktisi asuransi, internal auditor. Yang keempat adalah hukum. Yang kelima sebagai pustakawan. Yang keenam yaitu jurnalistik wartawan. Yang ketujuh yaitu birokrat, administrator publik. Yang kedelapan TNI ataupun Polri. Dan yang terakhir adalah yaitu sebagai teknisi dalam bidang komputer. Nah, itulah gambaran tentang prospek karir atau profesi ketika kalian mengambil peminatan ilmu sosial. Inilah gambaran daripada yaitu profesi yang berkaitan dengan ilmu sosial tadi. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang Bapak sampaikan, mulai dari yang pertama adalah ilmu matematika dan sains. Yang kedua adalah peminatan atau kelompok peminatan yang masuk dalam ilmu sosial. Nah,
Nah, mudah-mudahan apa yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu tentang prospek karir, peminatan atau jurusan di SMA atau di madrasah aliyah ketika kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, mengapa hal ini disampaikan? Maka sangat penting sekali karena ini berkaitan ketika kalian nanti melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Nah, sekalian, demikianlah penjelasan materi layanan bimbingan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang prospek karir peminatan atau jurusan di SMA dan madrasah aliyah. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat memilih jurusan sesuai atau untuk menentukan pilihan karir di masa yang akan datang. Nah, yang perlu kalian ingat, ketika kalian memilih kelompok peminatan, hendaknya selalu untuk menyesuaikan dengan kemampuan, baik itu kemampuan secara akademis maupun kemampuan secara finansial. Nah, Bapak akhiri pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.